Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang kata kamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak banyak-banyak. Maka berikan kepada hamba-Mu ini hati yang paham karena menghadapi umat ini dengan apa yang dapat yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghadapi umat sangat besar ini? Lalu adalah baik-baik dan bahwa minta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan nyawa musuh-musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau akan bangkit seorang seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika kau tidak menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjadilah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya di Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Pada waktu itu masuklah orang tunggal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama dengan kami. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di bangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di bangkuanku." Ketika aku bangun pada waktu pagi, anak sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan lain itu, bukan anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkata raja yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakku lah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawakan dia ke depan raja. Kata raja, peganganlah anakku itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku atau untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar putusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah orang yang membaca, yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, ada tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada malam ini ialah Salomo mengasihi Tuhan. Salomo mengasihi Tuhan. Apa bukti Salomo mengasihi Tuhan? Apa bukti Salomo mengasihi Tuhan? Ayat yang ketiga
baca Ibu Gembala ayat 3. Demikian. Ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup. Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup. Terus menurut ketetapan Daud ayahnya. Menurut ketetapan Daud ayahnya. Sampai di situ saja. Bukti Salomo mengasihi Tuhan. Bukti yang pertama ialah Salomo hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Salomo hidup menurut ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus hidup menurut ketetapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Salomo hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Salomo hidup menurut ketetapan Tuhan. Itu bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua. Apa bukti Salomo mengasihi Tuhan? Bukti yang kedua. Ayat yang keempat, silakan Ibu Gembala baca bagi kita. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Ya, mempersembahkan korban. Terus? Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Ya, di situ bukit pengorbanan yang paling besar. Terus? 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Iya, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Bukti Salomo mengasihi Tuhan. Bukti yang kedua ialah Salomo mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ada 1000 korban bakaran yang dipersembahkan Salomo kepada Tuhan, tidak tanggung-tanggung. Ada 1000 korban bakaran yang dipersembahkan Salomo kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban uang, hingga korban seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Salomo mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ada 1000 korban bakaran yang dipersembahkan Salomo kepada Tuhan, tidak tanggung-tanggung. Ada 1000 korban bakaran yang dipersembahkan Salomo kepada Tuhan. Itulah bukti Salomo mengasihi itu Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan perkataan saja, aku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya perkataan saja, tapi harus ada buktinya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, oleh karena Salomo mengasihi Tuhan, maka Tuhan katakan kepada Salomo, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Coba dibaca ayat yang kelima, Ibu Gembala. Ayat yang kelima. Ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Iya, terus Berfirmanlah Allah dalam mimpi. Dalam mimpi. Berfirmanlah Allah, apa katanya? Terus mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Oleh karena Salomo mengasihi Tuhan, maka Tuhan katakan kepada Salomo, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo katakan kepada Tuhan, Tuhan, berilah aku hati yang penuh dengan hikmat. Tuhan, berikanlah aku hati yang penuh dengan pengertian.
Tuhan berikanlah kepada Salomo hati yang penuh hikmat. Tuhan berikanlah kepada Salomo hati yang penuh dengan pengertian, ditambah dengan kekayaan, ditambah dengan kemuliaan, ditambah dengan umur panjang. Coba dibaca di ayat yang ke-13, ayat 13 sampai dengan 14. Demikian. Ayat 13 sampai dengan 14. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu. Apa yang tidak engkau minta, ku berikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apa yang tidak kau minta, ku berikan kepadamu. Wah, ini luar biasa. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ulangi baca Ibu Gembala. Dan juga apa yang tidak kau minta ku berikan kepadamu. Apa yang tidak kau minta ku berikan kepadamu. Terus, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya, teruskan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, ya, terus, sama seperti ayahmu Daud, ya, maka aku akan memperpanjang umurmu. Aku akan memperpanjang umurmu. Ditambah dengan kekayaan, ditambah dengan kemuliaan, ditambah dengan umur panjang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, kesimpulannya ialah mari kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan berikan hati yang penuh hikmat bagi kita, hati yang penuh pengertian bagi kita, ditambah apalagi kekayaan, ditambah apalagi kemuliaan, ditambah umur panjang. Mari kita mengasihi Tuhan. Kasihi Tuhan. Maka di situ akan ada hikmat, ada pengertian. Haleluya. Ada kekayaan. Amin. Amin. Mau kaya enggak? Mau kan? Kasih Tuhan. Ada kemuliaan. Amin. Mau umur panjang? Kasih Tuhan. Pada Tuhan ada segala-galanya. Haleluya. Amin. Dan ditambah yang lain-lain. Yang lain-lain ditambah. Tuhan memberkati kita. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Akhirnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian bukan dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salomo dia mengasihi Tuhan. Dia hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Dia hidup menurut ketetapan Tuhan. Dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak tanggung-tanggung. Serius korban bakaran dipersembahkan Salomo kepada Tuhan. Haleluya. Semua Tuhan perhitungkan. Banyak kita bayar harga, banyak berkatnya. Sedikit kita bayar harga, sedikit berkatnya. Apa yang kita lakukan Tuhan perhitungkan. Sehingga Salomo didatangi Tuhan lewat mimpi, dan Tuhan katakan, apa yang hendak kuberikan kepadamu, mintalah. Salomo minta hati yang penuh hikmat, hati penuh pengertian. Tuhan katakan, baik sekali yang kau minta ini. Engkau tidak minta kekayaan, engkau tidak minta nyawa musuh, dan lain sebagainya. Kau minta hati yang penuh hikmat, pengertian. Aku akan berikan itu kepadamu. Tapi yang tak kau minta aku berikan. Kekayaan juga aku berikan, kemuliaan juga aku berikan, umur panjang juga aku berikan. Tuhan berikan yang baik bagi Salomo. Mari kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita.
Haleluya, bukan dengan kekuatanku. Kita mau menyembah Tuhan. Kita akan pujian ini bukan dengan kekuatanku. Haleluya, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku yang menopangmu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku. amin. Ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku Yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita pandang Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, yang berkuatkan nyawanya bagi kita. Dan di dalam Dia ada berkat, dalam ada sukacita masa depan. Jangan lepaskan.
Terima kasih Tuhan Jesus. Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pandang kelemahan kita. Dia pandang hati yang mau mengasihi dia. Haleluya. Salomo ada kelemahan. Kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi, Salomo menjadi menantu dari Firaun. Dia melakukan kawin yang dengan orang Mesir. Mungkin motivasinya lain untuk menjaga kerajaannya atau apapun itu. Ada kelemahan dia, tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hatinya yang mau mengasihi Tuhan, yang mau menuruti ketetapan-ketetapan Daud ayahnya, yang mau menuruti ketetapan Tuhan, yang mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat kelemahan kita, Tuhan tidak lihat kekurangan kita, Tuhan tidak lihat kesalahan kita, tapi Tuhan lihat hati kita yang mau kembali kepadanya, yang mau mengasihi Tuhan. Haleluya. Dia Bapa tidak menghakimi kita, Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia memberkati kita, Dia pulihkan kita, Dia sehatkan kita, Dia berkati ekonomi kita. Haleluya, haleluya. Meskipun Dia tahu apa yang mau Dia berikan kepada kita, bukan berarti kita tidak mau berdoa kepadanya. Kita tetap harus berdoa kepadanya. Kita akan kembali pujian ini, haleluya, dari referennya, dan nanti kita menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Haleluya. Pandang wajahmu dan berseru, bentorlah kita, bentorku datang darimu, beranglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah doa-doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kembali kuserahkan hidupku, istriku, dan anak-anak kami. Jika dikoncil ke dalam tangan Tuhan, Tuhan beri kesehatan bagi kami, baik tubuh, jiwa, roh kami boleh sehat. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri umur yang panjang bagi kami, 70, kalau kami buat 80 tahun. Tuhan menjagai kami, melindungi kami. Tuhan memelihara, mencukupkan, beri kelimpahan kepada kami. Tuhan yang memakai kami dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini, di gereja-Mu Tuhan. Bahkan bagi banyak orang Tuhan, terlengkapi dengan urapan, kuasa, karunia, talenta-talenta daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan pakai kami. Bapa yang baik, Engkau berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan kepada kepintaran, kecerdasan dalam nama Yesus. Berikan karunia-karunia bagi mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Dan hamba juga berdoa buat keluarga besar, dan dari pihak saya maupun dari pihak istri saya. Engkau memberkati khususnya Bang Temara Halim. Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan dia dalam nama Yesus. Mujizat masih ada. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyembuhkan, menyehatkan abang kami Mara Halim ini dalam nama Yesus. Berkati rekan-rekan penadua Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan penadua, Bapak Siswa Pasar Ibu beserta keluarga besar, Tuhan berkati. Bapak Siswa Sinaga beserta keluarga besar, Tuhan berkati. Diangger Ibu Nanti Jenata beserta keluarga, Tuhan berkati. Om Darel beserta keluarga,
Tuhan juga berkati koordinator Om Kodek beserta keluarga besar, Tuhan berkati Ibu Dinda Siombing beserta keluarga, juga Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam bentuk pelayanan apapun, di tengah-tengah ibadah apapun, Tuhan yang memberkati seluruh jemaat GBD Immanuel Kinas, baik di Rayon PLN, di Rayon Pasar Bawah, di Rayon DKPI, di Rayon Simpang Perawang. Tuhan yang memberkati, Tuhan Yesus. Engkau memberikan kecukupan, kelimpahan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Engkau memberikan, Tuhan, jalan keluar atas segala masalah persoalan. Tuhan juga yang memberikan kesehatan bagi yang sakit. Kami berdoa buat Bapak Seribu, untuk Rizky, untuk Bapak Abigail, untuk Mikael, untuk Gabriel, Agus, juga Saudari Agus Gusto, Ibu Sihoping dan lain-lain. Kami usir segala sakit penyakit ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehatkan semuanya kami, Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Roh Tuhan yang memberikan kesehatan bagi setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan juga pertumbuhan perkembangan bagi gerejamu, baik secara kuantitas jumlah jiwa, Tuhan berikan pertambahan, baik secara kualitas, biar kami, iman kami semakin bertumbuh, semakin bersukacita kami dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Kami boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan, bahkan secara fisik gereja kami berencana untuk merenovasi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Engkau memberkati wilayah Rio 2 Minas, pengurus dan setiap anggota. Tuhan berkati GBDI seluruh Indonesia, Badan Pengurus Umum, Bapak Ketua kami, Bapak Tambo Bolo. Tuhan berkati beserta jajarannya dan seluruh GBDI dimanapun berada. Tuhan berkati bangsa negara kami. Tuhan berkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin. Tuhan berkati Gubernur Bapak Samsuar dan Pak Nestion, dan juga Bupati Siak Bapak Alfedri. Tuhan berkati Kecamatan Minas dan Lurah dan jalan gereja ini, di mana gereja berdomisili. Tuhanlah yang memberkati. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Tuhan memberkati, berikan kesehatan bagi setiap mereka yang terkena pandemi COVID-19 dalam nama Yesus. Dan seizin Tuhan akan segera obatnya Tuhan boleh diresmikan, vaksinnya boleh diresmikan. Tuhan memberkati Indonesia boleh makmur Tuhan lewat undang-undang yang sudah diterbitkan, Omnibus Law, bahkan undang-undang tenaga kerja dan undang-undang yang lain pun. Tuhan memberkati untuk membawa Indonesia semakin makmur, semakin sejahtera. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan latihan untuk persiapan ibadah minggu. Tuhan pakai mereka, Tuhan urapi dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Biar berkat dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita kembali saat ini, malam ini, sampai kedatangan yang kedua kalinya. Percaya sama kita, katakan amin. Tuhan memberkati kita.